Jadi seperti ini. Jadi nanti tujuannya, goalnya itu untuk bisa membiasakan dengan pengoperasian sistem desulfurisasi gas buang yang menggunakan cairan scrubbing untuk menyerap SO2 yang ada di dalam gas buang. Nah, di sini objektifnya, ya, sasarannya itu bisa mendescribe how to following six operating variable effect wet scrubber operation in FGD system. Jadi bisa menggambarkan bagaimana variabel operasi yang mempengaruhi wet scrubber operation di dalam flue gas desulfurization system, yaitu liquid to gas ratio. Jadi ini sebetulnya yang nanti banyak di apa itu teliti, itu rasionya itu harus tertentu, harus tepat rasionya, liquid to gas ratio. Terus kemudian pH, kemudian gas velocity, ya, gas velocity-nya juga begitu, itu juga harus diteliti, ya, nilainya ada ketentuannya atau resident time-nya, jadi waktu tinggalnya, ya. Terus kemudian gas distribution system, sistem distribusi gasnya. Jadi intinya itu bagaimana scrubbernya itu bisa kontak dengan gas buang atau dengan flue gas sebanyak mungkin, sebesar mungkin, sehingga kandungan sulfur, kandungan SO2 yang ada di gas buang itu bisa terikat oleh water scrubbernya atau wet scrubbernya itu, ya, sehingga gas buang yang keluar itu sudah tidak mengandung SO2 lagi. Ya, itu intinya seperti itu, ya. Dengan tujuan atau sasaran akhir yang seperti itu, maka sistem itu dipengaruhi oleh, pertama yaitu di rasionya, rasio liquid to gas, ya, jadi rasio cairan dan gasnya. Terlalu banyak liquidnya, ya dia tidak efektif, terlalu banyak gasnya juga tidak efektif, makanya itu harus tertentu pH-nya liquid, gas velocity atau resident time-nya, gas distribution system-nya, terus kemudian scrubber desainnya. Ya, scrubber desainnya juga begitu, bagaimana sebuah scrubber itu bisa menyemprotkan dengan dia itu tadi itu menghasilkan semprotan yang permukaan kontaknya dengan flue gas itu sangat tinggi. Terus kemudian turn down ability, jadi kemampuan untuk di turn down-nya, dimatikannya. Terus kemudian briefly describe FGD wet scrubbing processes. Ya, jadi secara singkat bisa menggambarkan proses scrubbing, penangkapan atau penangkapan, ya, flue gas desulfurisasinya. Terus kemudian identify operating problem associated with its FGD process, identifikasi some of the various scrubber design and typical operating condition associated with FGD processes. Jadi ini beberapa sasaran daripada bab ini. Nah, di sini sebelum itu, ini saya mencoba contoh regulasi dari sebuah thermal power plant, jadi pembangkit daya thermal itu. Ini air pollution current regulation in India. Jadi ini contoh aja di India itu polutannya SO2. Ini saya tadi mencari belum ketemu, ya, saya pernah dikasih dulu untuk kita yang SO2 kita itu regulasinya. Kemarin berapa regulasinya, jadi
300 ya, 300 itu dari 500 turun menjadi 300 ya. Kemarin regulasinya untuk sulfurnya. Ini di India itu 200 ya, terus kemudian 2003 2016 diturunkan tetap 200, terus 2017 itu 200. Kemudian PM itu partikulat meter, terus kemudian NOx, NOx itu ya utamanya NO, terus kemudian Hg. Ya, itu contoh saja untuk regulasi yang membatasi polusi udara dari pembangkit. Di sini pengaruh influence of sulfur oxide ya, SOx ya, decrease of visibility range, decrease visibility by absorbing of diffracting sunlight in the atmosphere along with particle, yaitu mengurangi visibility dari penyerapan atau diffraksi cahaya atau cahaya matahari di atmosfer. Terus kemudian insiden of chronic diseases of AS, nose, neck, of bronchus by exposure for a long time. Terus kemudian decrease production and growth of plant by interrupting photosynthesis due to the black spot or chlorosis ya. Jadi ini mengurangi produksi dan pertumbuhan daripada tanaman ya, by interrupting photosynthesis, yang disebabkan oleh black spot. Nah, terus kemudian destruction itu perusakan ekosistem by acidifying, jadi akibat acidifying land ya, jadi dataran yang asam atau river due to acid rain or acid snow and corroding architecture. Jadi pada hujan asam. Jadi ini beberapa pengaruh daripada sulfur oxide SOx, sehingga kita harus coba minimalkan. Di regulasi pemerintah pun juga begitu, sudah diatur bahwa kandungan SOx itu harus tertentu nilainya. Ini bahkan kemarin 300 itu ya, masalah 300 aturannya yang baru, sehingga ini kita pembangkit pun harus menyiapkan strategi bagaimana bisa menguranginya. Nah, terus ini bagaimana how to control sulfur oxide ya. Jadi bisa fuel desulfurization process, jadi proses desulfurization fuel, yaitu proses pemisahan penghilangan sulfur dalam bahan bakar ya. Method to remove SOx in the fuel prior to combustion, convert to low sulfur fuel by using catalyst with hydrogen in crude. Jadi bisa dilakukan dengan mengkonvert ya menjadi bahan bakar low sulfur fuel. Jadi bahan bakarnya menjadi low sulfur fuel dengan menggunakan katalis. Ya, katalisnya bisa katalis hidrogen atau katalis yang lainnya. Jadi intinya di bahan bakarnya itu dilakukan pre-treatment, dilakukan perlakuan sehingga kandungan sulfur di dalam bahan bakar itu bisa direduksi. Ya, ini jadi caranya kan ada 3 memang di sebelum proses pembakaran, yaitu bahan bakarnya ini bagaimana dia di pre-treatment, diberikan perlakuan sehingga kandungan sulfur yang ada di dalamnya itu bisa direduksi. Terus yang kedua yaitu flue gas desulfurization process. Ya, yang kedua itu proses
menghilangkan sulfur di dalam flue gasnya, gas hasil pembakaran. Ya, terus yang ketiga yaitu di prosesnya sendiri. Di proses itu sebetulnya itu relatif tidak ada yang bisa dilakukan karena pada dasarnya sulfur itu ya berasal dari bahan bakar yang dibakar. Kalau bahan bakarnya itu mengandung sulfur sedikit, ya tentu saja nanti gasnya juga sulfurnya sedikit. Kalau bahan bakarnya itu mengandung sulfur yang banyak, ya tentu saja nanti flue gasnya mengandung sulfur yang banyak. Di proses pembakaran itu hanya mengkonvert saja, melepaskan saja energi yang ada di dalam bahan bakar. Ya, kalau jadi ya relatif tidak ada yang bisa dilakukan di prosesnya. Untuk dalam hal ini untuk kasus sulfur ya. Tapi kalau itu untuk kasus NOx, untuk kasus HC, untuk kasus CO itu justru di proses pembakaran itu memegang peranan yang sangat penting. Peranan yang sangat penting di situ ya, sehingga emisi CO, HC, NOx itu bisa dikurangi. Tapi kalau dalam sulfur ini tergantung bahan bakarnya, kandungan sulfur di dalam bahan bakar. Makanya prosesnya itu sebelum dan sesudah di prosesnya relatif tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau sudah bahan bakunya itu banyak, sulfurnya ya emisinya akan banyak. Bahan bakar tidak ada emisinya ya biasanya emisinya ya. Kalau di kontrol sulfur, bagaimana kita mengontrol sulfur oxide SOx. Terus kemudian ini tipe daripada flue gas desulfurization process and reagent itu FGD proses itu bisa pakai wet ya, yang kebanyakan itu wet ya, wet FGD proses ya. Terus kemudian ada yang dry, terus kemudian ada yang lain. Terus kemudian kalau pakai reagent itu yang banyak itu pakai limestone, terus kemudian pakai lime dan pakai yang lainnya. Jadi ini tipe-tipe. Terus kemudian ini classification based on process. Jadi ini kalau wet ini di tengah ini saya coba ada semi jadi dia tidak murni dry, tidak murni kering, tapi semi dry, semi wet ya. Karakteristiknya kalau dia wet itu nanti akan menghasilkan selare itu yang saya kenal itu atau solution ya, di reaktornya akan menghasilkan selare atau solution. Kemudian yang semi dry juga begitu, hasilnya kurang lebih juga ada selarinya, tapi dia relatif lebih kering ya, selarinya lebih kering karena memang dia tipenya semi dry. Terus kalau yang dry itu nanti di situ sudah tidak ada selari lagi karena tidak pakai air ya yang dry ini, sehingga hasilnya ya dry powder. Terus kemudian main reaktornya ya, kalau yang wet ya wet scrubber, kalau yang semi ya semi dry reaktor, yang dry ya dry injector, jadi injektor kering. Aplikasinya itu bisa pada large and medium scale, yang semi juga medium dan small scale, yang dry medium dan small scale. Agentnya yang wet itu bisa Na, Mg, Ca ya, compound. Terus kemudian Na, Mg, Ca sama. Terus kemudian removal efisiensinya ya, ini yang wet itu bisa lebih besar 90%. Artinya itu bisa mengurangi kandungan sulfur di dalam gas buang itu sampai minimal 90%. Kalau yang semi dry ya
di bawah ya, di bawah 90% ya, maksimal sampai 90%. Yang dry ini dia agak susah ya, sehingga efisiensinya ya 40 sampai 90%. Terus kemudian ini waste water treatmentnya, kalau wet itu karena dia hasilnya selari, maka dibutuhkan atau perlu ada waste water treatment ya. Kalau semi dry itu ya tidak ada, ya kalaupun ada itu minimal sekali ya, unnecessary ya, minimal sekali. Kalau dry itu memang tidak ada. Terus by produknya itu bisa reuse ya, by produknya itu kalau yang wet itu bisa reuse ya, digunakan kembali. Terus kemudian kalau yang semi dry itu bisa dipakai landfill. Terus kemudian investment cost-nya, biaya investasinya atau operation cost-nya yang wet itu tinggi investment cost-nya, tetapi biaya operasional cost-nya lebih rendah. Sedangkan untuk yang semi dry itu sama-sama medium atau ya tengah-tengah begitu sedang. Sedangkan untuk yang dry ini investment cost-nya itu lebih murah, tetapi operation cost-nya itu tinggi. Ya, nanti ini sebetulnya yang harus di optimasi sehingga kita harus milih tipe yang mana, apakah yang wet, apakah yang semi dry atau yang dry. Ya, itu dioptimasi terkait dengan biaya investasi dan biaya operasional. Nah, terus ini classification based on chemical. Ya, ini kind of chemicalnya, jenisnya ya, limestone scrubbing. Terus yang kedua itu magnesium scrubbing, yang ketiga sodium scrubbing, yang keempat amonia scrubbing ya. Limestone scrubbing itu CaCO3, CaOH2 ya, yang magnesium MgOH2, MgCO3 ya. Ini chemicalnya, jenis chemical bahan kimianya sodium scrubber ya, NaOH, Na2CO3. Terus kemudian amonia scrubbing itu NH3, NH4OH. Terus kemudian reactivity itu yang limestone itu dia rendah, yang magnesium medium ya. Ini ya silahkan nanti baca ya, overall reaction mekanisme. Jadi ini mekanismenya. Jadi kalau ada pertanyaan kita menggunakan limestone begitu ya, nanti reaksinya ya CaCO3 plus SO2. SO2 itu artinya SO2 di dalam flue gas, di dalam gas buang, ditambah dengan H2O. Di sini melibatkan H2O dan ditambah lagi O2 ya, ditambah O2 itu akan menghasilkan CaSO4 H2O sehingga nanti menghasilkan CaSO4 2H2O itu biasanya bentuknya apa? GIP ini ya. Terus kemudian yang begitu juga yang magnesium scrubbing, yang sodium scrubbing, yang amonia scrubbing, itu reaksinya seperti itu. Terus kemudian phase of product ya, fase daripada produk CaSO4 2H2O itu fasenya solid ya. Terus kemudian yang magnesium scrubbing itu nanti fasenya dia selare itu cairan yang kental begitu. Terus kemudian Na2SO3 itu solution, yaitu cairan yang terlarut. Terus kemudian NH4SO
NH42SO4 itu solid. Terus skill potensialnya, ya skala potensialnya itu tinggi, medium, low, medium. Aplikasinya itu bisa pakai power plant, kemudian sumber power plant, industrial boiler, dan power plant. Jadi biasanya yang sering ya limestone scaffolding ini juga banyak dipakai. Kemudian efisiensinya bisa 90%. Kalau yang sodium sama amonia itu justru di atas 95. Kemudian waste water system, ya, waste water system, sistem air limbahnya itu yang limestone itu kecil, yang magnesium itu lebih tinggi, yang sodium juga lebih tinggi, yang amonia lagi kecil. Capital cost-nya itu yang limestone itu tinggi, yang magnesium medium, yang sodium itu rendah, yang amonia itu paling tinggi, higher than limestone. Terus kemudian operational cost-nya yang limestone itu rendah, magnesium itu medium, dan yang sodium itu high, tinggi, dan yang amonia itu medium. Jadi ini ya klasifikasi based on chemicals, ya. Jadi chemicalnya itu bisa limestone, bisa magnesium scrubbing, bisa sodium scrubbing, dan bisa amonia scrubbing. Itu karakternya seperti ini. Nanti biasanya yang tanyakan ya nanti di overall reaction mekanisme, ya, mekanisme reaksi totalnya seperti apa kalau nanti menggunakan chemical katakanlah sodium scrubbing, ya tinggal ditulis saja reaksinya seperti ini. Terus ini ya wet limestone gypsum process, ya, Tinderbrugge scrubbing process using limestone or lime as an absorbent and producing gypsum as a byproduct. Jadi dia yang menggunakan wet limestone gypsum process ini dia akan menghasilkan byproduct. Byproduct itu produk samping berupa gypsum, ya, represent the proven process work with Fulvulus desulfurization, ya, SO2 removal efisiensi mencapai di atas 90%, availability-nya di atas 99%. Ya, untuk absorbennya ya limestone itu CaCO3 90%, green size-nya itu 200 mesh, jadi dia menggunakan mesh 200, ya, D70 sampai 325 mesh, D95, stoichiometric rasionya ya itu 1,03 sampai 1,05, jadi rasio stoichiometriknya. Terus kemudian byproduct-nya itu produk sampingnya itu berupa gypsum, ya, plasterboard, ya, plasterboard free moisture. Jadi maksudnya free moisture itu moisture-nya itu rendah, bukan free, nol, bukan, ya, tapi dia di bawah 10%, itu sudah dikatakan free moisture. Dan purity-nya, pengotorannya ya tidak ada pengotoran, ya, itu lebih besar 90, purity-nya, jadi kemurniannya 95%. Semen free moisture ya lebih kecil 10%, purity-nya 90%. Terus kemudian reclamation atau disposal, ya, ini beberapa byproduct atau beberapa produk samping atau produk ikutan yang
senantiasa ada mengikuti proses desulfurisasi flue gas ini. Terus kemudian subprosesnya ya, absorber dan auxiliary system, flue gas system, limestone slurry preparation system, gypsum dewatering system, wastewater treatment system. Jadi ini beberapa subprosesnya ya yang akan terjadi. Nah, terus kemudian ini material bahannya ada partikulat dan SO2 removal, limestone requirement, scrubber sistem material bahan, water bahan, steady state soluble species level in scrubber liquid. Ya, sehingga persamaan simplified chemical reaction in absorber, ya ini absorptionnya itu dirumuskan seperti yang atas, SO2 ditambah dengan H2O ya, ini H2O-nya itu ya spraynya itu H2O, maka akan menghasilkan HSO3 ya, HSO3 ditambah H plus, HSO3 min ditambah H plus. Sedangkan CO3-nya ditambah 2H plus itu akan menghasilkan Ca2 plus ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, ini di dalam proses absorptionnya ya. Nah, nanti untuk proses oksidasinya itu HSO3 ya minus ditambah setengah O2 menghasilkan SO4, 2 minus ditambah H4 ya. Terus kemudian Ca2 plus ditambah 2 SO4 2 minus ditambah 2H2O menghasilkan CaSO4 2H2O. Nah, ini adalah proses-proses yang nanti terjadi ya, baik itu di zona 1, zona 2, zona 3 maupun zona 4. Jadi yang terjadi itu nanti seperti ini proses reaksinya. Nah, di sini untuk proses chart of flue gas desulfurization itu kurang lebih, nah ini terjadinya di sini nih ya. Jadi ini steknya, jadi gas buangnya ini masuk ke sini ya, ini ya. Terus kemudian dia di spray ini ya, di MW wastewater tank ya, dispraykan di sini, sehingga sistem di sini itu dirancang sedemikian rupa ya, dirancang sedemikian rupa sehingga permukaan kontak antara air yang di flue gasnya di dalam gas buangnya, sehingga kandungan SO2 di dalam gasnya itu bisa lebih kecil atau bisa diminimalkan. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi itu membuat sistemnya itu permukaan kontaknya bisa lebih besar. Ya, atau rasionya mungkin saja kalau terlalu banyak gasnya, kurang airnya juga tidak efektif, atau sebaliknya kebanyakan air juga tidak efektif ya, sehingga itu yang harus diteliti, itu yang harus dihitung, itu yang harus dikaji parameter 6 parameter di atas. Nah, sistemnya kurang lebih seperti ini ya, sistem untuk ya flue gas desulfurization tipe 2.
sini ada make up water, itu adalah penambahan air untuk proses ini. Ya, dikhawatirkan nanti suhunya itu bisa lebih rendah. Nah, di sini overall sistem mesh bahannya ya, jadi kesetimbangan massa untuk sistem secara keseluruhan. Jadi ini FGD sistemnya, kita buat ini FGD sistemnya, maka di sini ada untreated gas, jadi gas yang tidak terlacak. Terus kemudian oxidation air, udara oxidation, kemudian kedua masih belum selesai ya. Ya silakan ya, sambil nunggu yang lain dulu. Ini masih berapa ini, 13. Ya sudah, bisa dimulai lagi nih. Sudah semua ya? Ada masih ada yang tunggu? Sudah Pak. Lanjut Pak. Pak. Lanjut Pak. Ya, ini ya, jadi saya lanjutkan ini tadi. Jadi nanti untuk overall sistem mass balance-nya, yaitu kesetimbangan massa sistem secara keseluruhan. Jadi yang ini itu adalah gasnya, terus kemudian ini airnya, terus kemudian ini flue gas desulfurization sistemnya,
terus kemudian nanti ini treat gasnya, Gibson cake-nya, waste waternya. Jadi di sini ada gas treat gasnya, terus kemudian ini Gibson itu produk sampingnya, ya, produknya, terus kemudian ini waste water. Jadi kalau dia tipenya wet nanti mesti ada waste waternya. Nah, terus kemudian ini proses chemistry for wet limestone flue gas desulfurization, yaitu S2 absorption, ya, H2SO3, terus kemudian limestone dissolution, kemudian creation of calcium sulfate, oxidation of calcium sulfate, separation Gibson from absorber slurry. Ini kalau dituliskan persamaan-persamaan seperti ini. Nah ini ya silahkan aja untuk dibaca, dimengerti, tidak usah dihafalkan ya. Saya pun juga tidak hafal ya, tapi paling tidak kita paham, kita tahu bahwa tahapannya itu seperti ini. Tahapan proses kimia daripada FGD, flue gas desulfurization, yang menggunakan limestone tipe wet. Ya, kalau limestone tipe wet limestone itu SO2 di sini ditambah dengan H2O, ya, akan menghasilkan H2SO3. Ya. Ini gas, ini liquid, kemudian ini menjadi SO3 ditambah H+, ditambah H+. Terus kemudian Ca limestone dissolution, CaCO3 nanti bisa menjadi ini solid ya, S itu solid, bisa berubah menjadi CaCO3 liquid ditambah dengan atom H+, nanti bisa menjadi Ca2+ ditambah dengan HCO3-. Terus kemudian HCO3 ini HCO3 itu ditambah HSO3 menghasilkan SO3-2, H2O ditambah dengan CO2. Terus kemudian SO3 2- ditambah Ca2+ akan menghasilkan CaSO3. Terus kemudian HSO3 ditambah setengah 1/2O2 menghasilkan SO2- ditambah Ca ditambah SO4 menghasilkan ditambah 2H2O menghasilkan CaSO4 2H2O. Ya, jadi ini nanti hasil akhirnya. Ini itu biasanya disebut dengan gypsum ya. Gypsum itu bisa dikatakan ya ini senyawanya gypsum itu CaSO4 2H2O. Nanti sebagai hasil akhir daripada proses ini flue gas desulfurisasi dengan menggunakan wet limestone. Nah, ini contoh saja absorber internal open spray tower ya, itu seperti ini. Di sini ada recycle pipingnya, ada agitatornya, ada recycle pumpnya. Recycle pumpnya ada primary dan secondary-nya, ada recycle spray header-nya, nozzle, ya, isolation valve ini. Terus kemudian ada suction and discharge-nya, ada recycle piping-nya. Untuk absorber
Di sini zona absorption spray-nya, ya, jadi zona penerapannya di area where limestone, ya, limestone itu CaCO3 suspension is injected through spray header and nozzle, ya. SO2 sulfur dioxide-nya combustion gas is absorbed, ya, jadi dia SO2-nya akan akan terserap. Absorption efisiensi, ya, efisiensi absorpsinya, penyerapannya depend on the amount of scrubbing liquid, the size of particle, velocity of gas, and contact duration or ratio between gas dan liquid, gas or liquid. Ya, di sini bahwa dia performance-nya, ya, itu dipengaruhi oleh parameter ini, size of particle, velocity gas, contact duration or ratio, dan between gas dan liquid, dibentuknya seperti ini. Terus kemudian reaction zone lanjutnya bahwa di area where the absorbent CaCO3 taken SO2 change to gypsum through complete oxidasi. Jadi ini nanti akan membentuk gypsum dengan persamaan oksidasi yang menyeluruh. To help oxidation reaction, air blower with lines pipe is installed and the pre-prepped plugging or deposition agitator is installed in instrument of reactor. Jadi nanti untuk kebutuhan menyempurnakan proses oksidasinya, ya, air blower dengan lens pipe is di-install, dan to prevent plugging, ya, untuk mempersiapkan, ya, prevent itu persiapan plugging or deposition agitator. Jadi ini dipasang agitator pengaduk karena untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pencampuran yang terjadi. Nah, sini ada tren, ya, jadi ini yang penting, ini tren wet FGD, ya, full gas desulfurization tipe wet, itu adalah yang pertama high SO2 removal efficiency, di sebisa mungkin efisiensi removalnya, ya, remove itu menangkap atau mengurangi SO2-nya itu di atas 90%. High sulfur cool and stricter regulation, upgrading axis FGD, organic acid and acid additive. Terus kemudian high speed absorber, decrease absolute size and increase kemudian improvement of L divide G ratio.
dual fuel spray nozzle ring wall ADR event gas distribution production terus kemudian reducing GH leakage ya, jadi ini apa itu leakage kebocoran gas rumah kacanya. Terus kemudian ini untuk latar belakang, jadi tadi untuk latar belakang keseluruhannya itu membahas aplikasi utama scrubber dalam pengendalian polusi udara. Jadi ini saya gabung-gabung ya, flue gas desulfurization yang merupakan salah satu pasar terbesar untuk sistem scrubbing. Istilah desulfurisasi gas buang secara tradisional mengacu pada pembentukan yang menghilangkan emisi, proses yang menghilangkan emisi sulfur dioksida dari boiler yang pembakarannya pakai bahan bakar batu bara jenis sistem kontrol untuk mengontrol emisi asam dari boiler industri meliputi insenerator, yaitu dengan sistem kontrol asam, FGD ya, flue gas desulfurization, dan kontrol gas asam atau kontrol hujan asam. Sistem FGD juga digunakan untuk mengurangi emisi SO2 dari pabrik seperti pabrik peleburan, pabrik asam kilang, dan pulp, dan pabrik kertas. Sistem FGD dapat dikategorikan kering atau basah. Sistem FGD basah seharusnya dapat diinstal pada pabrik yang beroperasi. Terus kemudian dalam sistem scrubbing FGD basah, cairan scrubbing dapat mengandung bereaksi alkali dan meningkatkan penyerapan SO2 dan gas alam lainnya. Ya, jadi silakan yang mungkin ingin mendalami ini teknologi produksi SO2 ini bisa seperti itu dulu aja di sebelum prosesnya dan setelah prosesnya, di pre-treatment sebelum proses dan setelah proses. Nah, ini summary of FGD system by process, itu percentage of total megawattnya ya. Jadi ini nanti dibaca sendiri ya, karena ini persentasenya ya. Truly produknya wet scrubber dual alkali itu persennya ya 3,4. Ini sebetulnya bisa dicek lagi, dihitung lagi kondisi kita itu seperti apa. Terus kemudian lime alkali fly ash-nya, limestone-nya ya, sehingga apakah proses itu nanti juga mengganggu yang lainnya ya, karena komposisi limestone-nya, komposisi airnya itu harus semuanya dihitung dengan pasti ya. Kemudian ini variable produknya ya, limestone. Nah, ini kita saat ini masih belum ini ya, jadi kita masih sifatnya justru mencari-cari partner untuk bisa berkolaborasi, sehingga nanti untuk kebutuhan reaksi seperti ini itu kita sudah ada yang mengerjakan, sudah ada yang menyiapkan, sehingga kita bisa cepat. Reaksinya ada reaksi oksidasi,
ya ada reaksi satu orang saja, ya 2 orang atau 3 orang lebih, ya oksidasi itu bisa dimasukkan di situ. Nah, ini sebagian besar sistem FGD itu menggunakan 2 tahap, ya itu. Ini FGD yang menangkap gas buang, ya, yang jadi bukan yang satunya, yaitu untuk menghilangkan abu terbang dan untuk menghilangkan SO2. Jadi sebetulnya FGD di sini tidak semata-mata es sulfurnya, ya SO2-nya, tapi dia juga menghilangkan kandungan abu terbang, ya kandungan abu terbang di dalam sistemnya. Upaya telah dilakukan untuk menghilangkan VIS dan SO2 dalam satu scrubber vessel, namun sistem ini mengalami masalah pemeliharaan yang susah dan efisiensi pelepasan simultan yang rendah. Dalam sistem scrubber vessel, gas buang biasanya lewat pertama melalui alat pengangkat VIS, baik presipitator, elektrostatik, atau scrubber basah, dan kemudian ke dalam SO2 absorber. Namun dalam operasi pengeringan injeksi atau semprot, SO2 pertama direaksikan dengan solvent dan kemudian gas buang melewati alat kontrol partikulat. Jadi biasanya gas buang itu seperti apa komposisinya atau kondisinya atau emisinya, terus kemudian di treatment pakai alat ini, nanti kemudian diukur lagi apakah kandungan itu SO2-nya itu tadi bisa direduksi atau tidak. Ya, sini karena penumpukan skala penyumbatan dan atau erosi yang mempengaruhi ketergantungan FGD dan efisiensi penyerapan, trennya adalah menggunakan scrubber sederhana seperti spray tower. Konfigurasi menara mungkin vertikal atau horizontal, dan gas buang dapat mengalir secara bersamaan berlawanan dengan waktu. Kelemahan utama dari menara spray ini adalah memerlukan persyaratan rasio cairan dan gas yang tinggi untuk menghilangkan SO2 yang setara dibandingkan desain penyerap lainnya. Itu menurut Makans. Sejumlah variabel operasi mempengaruhi tingkat beberapa parameter penting yang mempengaruhi operasi startup. Nah, terus kemudian ini ya liquid to gas ratio, pH tadi yang mempengaruhi itu faktor liquid to gas ratio, pH, gas velocity, ya itu uraiannya bahwa to ratio of scrubber liquid slurry to gas flow, ya liquid to gas ratio itu dituliskan L strip G ratio for a given set a system variable. Minimum LG ratio is required to achieve the desired SO2 absorption based on the solubility of SO2 in the liquid. High LG ratio require more piping and structure design consideration, resulting in higher cost.
pH depending on the particular type of FGD system. pH must be kept within a certain range to ensure high solubility of S2 and prevent build up. Gas velocity juga begitu, to minimize equipment cost, scrubber and design to operate at maximum practicable gas velocity. Jadi dia batasan gas maksimum itu berapa, itu yang digunakan untuk mengeset operasional sebuah sistem. Maximum velocity dictated by gas liquid distribution characteristic and by the maximum allowable liquid entrainment that the mist eliminator can handle. Gas velocity may be 1.5 to 10 meter per second or to 30 feet per second in tower scrubber. Gas velocity ya gas velocity maybe 1.5 to 10 meter per second ya 5 to 30 feet per second in tower scrubber and more dan lebih daripada more than 30 meter per second 100 feet per second in the truth of Venturi scrubber ya. Jadi dia atau lebih dari 30 atau 100 feet per second di dalam truth sebuah Venturi scrubber. Ya, a common range of the gas velocity for FGD absorber ya itu antara 2 sampai 3 meter per second atau 7 sampai 10 feet per second. Jadi ini angka-angka velocity ini yang bisa menghasilkan rancangan daripada FGD katakanlah di pembangkit yang sudah menggunakan atau sebelum menggunakan. Ya, terus kemudian ini resident time, terus kemudian gas distribution and scrubber design. Jadi ini ada 6, yang tadi 6 itu isinya ada ini. Ada resident time, gas distribution and scrubber design. Ya. Terus ini turn down heating value of cool, moisture content, sulfur content, ash content, dan chlorine content. Biasanya itu heating value itu nanti sangat dipengaruhi oleh moisture content. Ya, ketika dia moisture content-nya itu tinggi, biasanya heating value-nya ya akan lebih rendah. Dan sulfur content, the sulfur content together with the allowable emission standard determine the required SO2 removal efficiency, the FGD system complexity and cost, and also affects sulfite oxidation. Ash content ya, kandungan abu dan kandungan klorin yang terakhir. May require high alloy metal or lining to combat corrosion for some process equipment and could
effect process chemistry or require pre-scrubbing, ya. Jadi ini ada 6 ini yang nanti resident time, gas distribution, scrubber design, down, heating value, output, moisture, sudah lagi, moisture content, sulfur content, ash content, dan chlorine content. Ya, ini bisa naik. Tidak bisa. Ini, nah, setelah ini, selanjutnya ini, ya, for method used to reheat stack gases, ya, indirect inline reheating, the flue gas pass through a heat exchanger that use steam or hot water. Jadi indirect inline reheating. Jadi ini proses pemanasan indirectnya. Ya, terus yang kedua itu direct reheating. Jadi yang pertama itu indirect, yang kedua indirect atau direct reheating. Steam is used to heat air, ya, outside the duct, and then the hot air is mixed with the scrubber gas. Nanti hot air, udara panasnya itu akan dimix, akan dicampur dengan gas-gas scrubbernya. Terus kemudian direct combustion reheating, oil or gas is burned either in the or in an external chamber, and the resulting hot flue gas by pass the scrubber and is mixed with the scrubbed gases. Ya, jadi bypass reheating. Jadi ada 4 komponen ini, ya: indirect inline reheating, indirect direct reheating, direct combustion reheating, and bypass reheating. Jadi ini persamaan-persamaannya nanti dibaca lagi. Nah, terus ini persamaan saya tambahi untuk SO2 dissociation, lain CaO dissociation, ya, itu persamaannya bisa ditunjukkan seperti ini. Nah, SO2 dissociation, lain CaO dissociation, terus kemudian know that SO2 and lime
are broken in the ion, ya. So the following reaction occur: Ca plus SO3 plus 2H plus 2OH menghasilkan CaSO3. Ya, ini tahapan-tahapannya ya seperti tadi yang mungkin di uraian yang depan tadi, sehingga nanti menghasilkan produk akhirnya itu yang gypsum tadi itu untuk sistem yang menggunakan wet limestone. Terus kemudian ini sistem description-nya, the equivalent necessary for SO2 emission reduction come under for operation. Nah, ini option handling and slurry preparation completes with lime unloading and storage equipment, lime processing and slurry preparation equipment. Sludge processing complete with sludge clarifier for dewatering sludge, ya, pump and handling equipment and sludge solidifying equipment, flue gas handling, ya, accomplished with inlet and outlet ductwork itu ya kerjaan duct. Terus kemudian damper yang diatur buka tutupnya, fan and stack gas. Ini beberapa typical process flow for lime or limestone FGD system. Nah, jadi ini intinya dia sistem itu bisa efektif untuk mengurangi kandungan SO2 di dalam gas buang. Ya, intinya itu, jadi SO2-nya itu bisa direduksi dengan sistem ini. Jadi dia bisa pakai wet, pakai dry, itu sistemnya juga ada beberapa itu bisa diterapkan di sini. Terus kemudian ini operational data for limestone FGD system on utility boiler, itu tabelnya ya, nanti bisa dibaca lagi. Terus kemudian ini untuk typical process flow for double alkali FGD system. Ya, jadi ini sebetulnya efektivitas kita mendesain, kita nanti untuk ini ya, pengembangan ini bisa didesain sesuai dengan kebutuhan ya, biasanya kapasitas itu berapa kebutuhannya itu bisa disesuaikan. Terus kemudian jadi nanti stack-nya itu yang ke sini, yang stack-nya nanti absorbernya itu yang ini yang sebetulnya harus kita rancang sedemikian rupa sehingga dia efektif untuk bisa mereduksi SO2. Terus kemudian ini typical process flow for sodium base TOWW ya, single alkali FGD system. Jadi kalau single, makanya kalau tadi itu menggunakan yang atas. Nah, ini limestone FGD system, nanti yang ini itu menggunakan bukan limestone tapi sudah alkali FGD system.
Terus kemudian yang berikutnya lagi itu terus kemudian nanti itu udah ya. Nanti saya share materinya ini, terus kemudian bahannya bisa dilengkapi dari textbook yang mungkin pernah saya kopikan, sama ini ada beberapa materi chapter yang bisa ditambahkan ya. Terus kemudian nanti ini hari Rabu ya, nanti hari mungkin Sabtu atau Minggu saya kasih soal untuk UTS-nya. Itu ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti itu dihitung sebagai pertemuan ke-8 ya. Jadi UTS-nya pertemuan ke-8. Ya, begitu ya. Mungkin begitu. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya... Pak mau bertanya Pak, Rizal Pak. Iya, iya. Nah tadi kan kontrol sulfur itu, kalau saya tadi dengar itu dari Pak Bambang kan ada dua Pak ya, fuel desulfurization sama flue gasnya Pak ya. Nah kalau dari kedua hal yang berbeda itu, kira-kira mana yang lebih efektif Pak dan yang lebih efisien dari keduanya? Ya sama ya, sama artinya kedua-duanya itu sama-sama dikembangkan. Jadi dikembangkan dalam artian proses desulfurization bahan bakar itu juga dikembangkan, itu juga biayanya mahal juga. Tapi kalau itu bisa sebetulnya ya akan lebih efektif ya. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, pakai desulfurisasi di gas buang, di flue gasnya. Jadi sama, dua-duanya itu sama-sama dikembangkan saat ini, dan penelitiannya, pengembangannya itu sama-sama banyak. Disilahkan saja, sebab kadang bahan bakar tertentu itu terlalu mahal untuk dilakukan desulfurisasi, sehingga lebih baik itu dilakukan di flue gasnya ya. Itu yang dilakukan. Jadi bahan bakar kadang-kadang, kecuali kalau bahan bakarnya itu ada pilihannya. Jadi misalkan bahan bakar yang satu itu sulfurnya tinggi, yang satu sulfurnya agak rendah. Ya, di kemarin saya cerita itu mungkin bisa diakali dengan di-blending. Ya, jadi bahan bakarnya tidak di-treatment, dikurangi sulfurnya dengan cara di-treatment, tetapi di-blending dengan bahan yang sulfurnya rendah. Sehingga nanti secara persentase totalnya itu menjadi berkurang. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau saya cenderungnya itu melakukan di proses bahan bakarnya, tetapi penelitian-penelitian mengenai FGD juga cukup banyak ya. Artinya untuk perlakuan di bahan bakar itu memang ada keterbatasan begitu, sehingga banyak juga yang melakukan treatment di flue gasnya. Mungkin begitu ya. Silakan. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain kalau ada silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Nanti saya mungkin dari Sabtu atau Minggu, nanti saya infokan untuk kuliah, tapi tidak kuliah ya, untuk UTS-nya tugas saja, terus nanti 1 hari kemudian dikumpulkan.
Ya mungkin begitu ya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.